Reuni sejatinya adalah ajang silaturahmi untuk melancarkan rezeki. Namun reuni yang satu ini selain diisi acara tidak berfaedah, juga diisi acara kemaksiatan dan berakhir dengan sebuah tragedi. Berkisah tentang mantan pemain sepak bola yang sudah pensiun dan ingin mengadakan sebuah reuni. Namun tempat reuni yang mereka tuju adalah tempat jagal di atas bukit sepi. Dan pada akhirnya kengerian demi kengerian terjadi. Apalagi mereka punya konflik internal yang belum selesai sampai sekarang. Lalu tanpa kebanyakan spoiler di awal, seruput dulu kopi kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan penampakan sosok Jono dan Pono yang sedang mabuk ciu. Mereka asik bercerita tentang sosok Mawar janda kampung sebelah, di mana Mawar sempat dibawa ke tempat ini dan terjadilah adegan yang mereka inginkan. Man, things happen. And she liked me a lot. You know what I mean? She was pretty hot. Sedang asik bercerita, mereka didatangi oleh sosok gempa layaknya manusia babi. Namun entah ada masalah apa, sosok babi yang sebut saja bernama Piki justru menghabisi mereka secara sadis. Dude, man, you're trying too hard, man. You gotta stand up. Beralih ke seorang presenter bernama Emerson yang mengabarkan tentang sebuah kasus yang tak terselesaikan selama puluhan tahun. Ini tentang sebuah reuni mantan pemain sepak bola berujung petaka. Scene beralih ke sebuah reuni kecil on the road, di mana Doni ingin menunjukkan pacarnya yang terbaru. Dia bernama Cici. Ya, walaupun Doni sudah tua, Doni ingin menunjukkan bahwa seleranya adalah top root. Hey, damn it, girl. Get over here. Emerson yang menyebut mereka dengan pahlawan sepak bola yang pulang kampung. Lalu pasca pertandingan mereka mengadakan sebuah pesta. Tapi setelah pesta itu selesai, keberadaan mereka sudah menghilang selama puluhan tahun. Disinyalir hilangnya mereka ada kaitannya dengan maskot berkepala babi. Dan tempat yang mereka kunjungi adalah sebuah tempat jagal, di mana di masa lalu itu adalah sebuah tempat favorit untuk nongkrong. It's like a real slaughterhouse. Oh, it's a real slaughterhouse, all right. 3, something like that. Doni menambahkan bahwa tempat jagal itu bernama Slaughterhouse, di mana itu adalah tempat terbaik untuk sharing kepahitan hidup seperti pelarian dari dunia nyata, dan ini sudah menjadi sebuah tradisi. Slaughterhouse was definitely Chuck's house, though. This is where the memories were made. The bad times were talked about. It was our retreat from the real world. Di tengah perjalanan, Doni tanpa sengaja bertemu sosok James, teman lama sewaktu Doni SMA dan masih satu tim dalam sepak bola. Lalu James mengingatkan Doni jangan mengebut saat berkendara dan semoga selamat sampai tujuan. Favor, drive safe. Please don't party too hard. You should come up and hang with us. See, and if I have some time, maybe I'll pop by. Singkat waktu, mereka sudah sampai di sebuah bukit, di mana untuk menuju Slaughterhouse mereka harus berjalan kaki. Namun nampaknya Tracy punya pengalaman buruk di masa lalu dan tempat ini sudah puluhan tahun dibiarkan kosong. Makin menarik manakala seseorang bertopeng babi memantau mereka. Doni meminta Cici ngumpul bersama teman-temannya, sementara dirinya akan bersiap-siap untuk menyiapkan tempat untuk berpesta. Lagi-lagi Tracy mengeluh bahwa tempat ini membuat bulu keteknya merinding. Tapi setelah itu Doni membuka pintu akses untuk berpesta. Dan untuk membuat pesta meriah, musik adalah solusi. Tak lama setelah itu, mereka terlihat sangat bosan dan mulai membahas kejadian di masa lalu, di mana mereka berbuat buruk pada sosok Wendell, dan Wendell adalah rekan satu tim mereka dalam sepak bola. Star center lineman. He was our star center lineman. Dan ternyata insiden itu dimulai manakala sosok Wendell membiarkan satu pemain Falcon membuat Chucky cedera. Dan itulah yang membuat hubungan mereka memburuk, di mana karir Wendell juga ikut hancur.
Di sisi lain, si botak yang sudah membawa cemilan justru harus kecewa manakala pintu tempat nongkrong justru terkunci dan karena suaranya tidak terdengar, dia berencana melewati jalur jendela, tapi ternyata Chuck? John? kembali ke sosok Chucky, di mana selain keributan dengan dirinya, Wendell juga melakukan pemerkosaan yang membuatnya dipenjara seumur hidup. Namun Donnie mengingatkan mereka untuk melupakan itu semua. Yeah. You can see it, something's wrong. Bob dan Peter memutuskan untuk buang air kecil sebentar saja, justru melihat si pala babi, dan kali ini giliran Bob yang terpotong. Lalu Peter juga terkena sial karena pintu reuni tiba-tiba terkunci, dan setelah itu di tengah suasana yang semakin memabukkan, Tracy justru ngambek dan memutuskan pergi, di mana itu terjadi karena keputusan Chucky untuk memangku Becky. Namun Tracy tanpa sengaja melewati gudang jagal, di mana dia melihat hal-hal yang sangat mengerikan. Lalu tanpa Tracy sadari, pala babi itu tiba-tiba muncul dan kalian tahu apa yang akan terjadi. Tak lama setelah itu, James tiba-tiba muncul, di mana dia menemukan jasad temannya tanpa kelapa. Lalu dengan bersenjatakan pistol, James mencoba menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Police, open up! Dan pada akhirnya, Vicky yang tiba-tiba muncul juga berhasil menghabisi sosok polisi malang ini. Becky yang mulai birahi, mulai adu jigong dengan si Chucky, sementara Donnie dan Cici yang melihat hal itu mencoba memberi mereka kesempatan. Dan di tengah puncak kenikmatan, Vicky tiba-tiba muncul. Kembali ke Donnie yang mencoba mencari ruang untuk adu mekanik dengan Cici, justru mendapati pintu terkunci. Lalu di tengah pencarian, Donnie justru melihat jasad sang istri. Lalu tiba-tiba That's your ex-wife, Tammy? Sammy? No. Cici yang mencoba menyelamatkan diri justru tersasar ke ruang jagal. Dan entah apa yang akan Vicky lakukan, karena Cici justru dibuat pingsan. Dan ternyata otak dibalik ini semua adalah pelatih mereka sendiri, ayah dari sosok Wendell. Dan si pala babi alias Vicky adalah Wendell. Misi Wendell dan sang pelatih adalah balas dendam. Dan kali ini giliran seorang wanita yang juga merupakan bagian dari tim ini. Dia bernama Kelly. Ayah Kelly memperkaos Wendell di masa lalu, dan Wendell yang sangat murka secara refleks menghabisi mereka. Namun Wendell yang menyukai Kelly tidak tega menghabisi dirinya. Lalu ketika ayah Wendell mengancam Kelly, yang terjadi adalah ketika Wendell akan memperkaos Kelly, yang terjadi adalah Kelly mengambil sebuah pisau dan pada akhirnya kelapa Wendell melayang terkena sabetan. Ya, setelah satu tim dihabisi, Wendell dan sang ayah juga ke alam baka, dan film Slaughterhouse on the Hill berakhir sampai di sini.
Gimana alur cerita film ini guys? Maksud hati ingin sebuah reuni yang lebih menantang sekaligus nostalgia masa lalu. Mereka justru berujung penyesalan di alam kubur. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan reuni di atas bukit, mending reuni di warung tetangga. Saya Awan dan jajaran editor yang beranggotakan saya seorang pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik berikutnya guys.